Halo semuanya, macam mana kabar kalian? Baik-baik aja kan? Film kali ini bercerita tentang permusuhan antara beberapa orang polisi dengan bos komplotan penjahat bernama Wong Po. Tapi sebelum kita lanjut, subscribe dulu ya guys. Karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Terima kasih. Film ini berjudul asli Sapolang, dirilis tahun 2005. Disutradari oleh Wilson Yip. Diperankan oleh aktor-aktor kenamaan, diantaranya Simon Yam sebagai Inspektur Chung yang sebentar lagi akan pensiun. Kemudian Donnie Yen sebagai Inspektur Ma Kun yang akan menggantikan posisi Inspektur Chung. Kemudian Sammo Hung sebagai Wong Po. Dan kemudian Wu Jing sebagai Jack, anggota dari Wong Po yang jago menggunakan senjata pisau belati. Film ini diawali atas tewasnya seorang anggota polisi bawahan Chung yang sedang berada dalam satu mobil dengan Chung. Tewasnya bawahan Chung tersebut diakibatkan anggota suruhan Wong Po yang sengaja menabrakkan mobilnya ke mobil mereka. Dalam kejadian itu, istri dari bawahan Chung itu tewas, namun Chung dan anak perempuannya selamat. Lalu Chung mengangkat anak kecil tersebut menjadi anak angkatnya. Kejadian ini membuat Chung sangat dendam kepada Wong Po. Di suatu pagi, ia mengikuti Wong Po, menabrakkan mobilnya ke mobil Wong Po hingga mobil Wong Po penyok. Wong Po pun sangat marah. Ia mengajak Chung berkelahi dengan stick golf. Namun, karena ada polisi datang, perkelahian pun batal. Di scene berikutnya, Wong Po dan Chung berada di rumah sakit yang sama. Saat itu Wong Po sedang menunggu kelahiran anak pertamanya. Sedang Chung mendapat kabar dari dokter bahwa ia terkena kanker di otaknya. Saat makan siang di kantor, Chung menceritakan kepada Wah bahwa ia mengidap kanker. Wah pun kemudian menceritakan tentang kanker di kepala Chung kepada Lok. Mereka kasihan kepada anak Chung. Jika Chung mati, pasti butuh biaya. Lalu Lok dan Wah mengambil uang Wong Po dari anak buahnya dan memasukkannya ke bagasi mobilnya. Di scene selanjutnya, Chung menyuruh salah seorang anak buahnya untuk menyamar masuk ke markas Wong Po. Jika berhasil, ia akan diberi kenaikan pangkat. Setelah itu, Chung dipanggil oleh atasannya. Ia diingatkan agar tidak buat masalah dengan Wong Po, karena 2 hari lagi Chung sudah pensiun. Tapi Chung tidak menghiraukan atasannya tersebut. Saat Chung dan anak buahnya akan keluar kantor, mereka hampir bertabrakan dengan mobil Ma Kun, orang yang akan menggantikan posisi Chung setelah pensiun. Sementara itu, Ma langsung masuk ke ruangan barunya. Di sana, ia melihat foto Sum dan putrinya. Sementara di tempat lain, Wong Po marah karena uangnya diambil anggota polisi. Bergerak ke scene selanjutnya. Wong Po mengetahui bahwa ada anggota Chung yang menyamar masuk ke markas Wong Po. Wong Po lalu membunuh polisi yang menyamar tersebut. Namun, kejadian tersebut tanpa sengaja terekam oleh seorang bocah, dan bocah tersebut menyerahkan hasil rekaman kekejian Wong Po tersebut kepada Wah. Lalu Wah membawa rekaman itu kepada rekan-rekannya. Lalu mereka memutarnya. Mereka sangat marah melihat bagaimana rekan mereka dihabisi oleh Wong Po dan orang suruhannya. Ma pun ingin secepat mungkin menghentikan segala tindakan Wong Po yang banyak melanggar hukum. Akhirnya setelah mereka tahu siapa pelaku pembunuhan rekan mereka langsung menunjukkan surat penangkapan kepada Wong Po. Karena Wong Po sedang ingin merayakan hari ayah dengan anaknya yang baru berusia 1 bulan, Wong Po pun melawan petugas. Ia terlibat perkelahian dengan Sum. Tidak mudah bagi Sum untuk melawan Wong Po, karena Wong Po sangat ahli dalam bela diri. Ma tidak mau tinggal diam. Ia melayani serangan Wong Po juga. Namun, Chung tiba-tiba melompat dan menangkap Wong Po yang diikuti oleh Sum dengan menimpa tubuh Wong Po. Akhirnya, hari itu Wong Po jadi dibawa kantor polisi. Wong Po ditahan selama 48 jam di kantor polisi. Saat di kantor polisi, Wong Po meminta telepon kepada pengacaranya, dan ia kemudian melepon istrinya. Istrinya memberitahukan bahwa anak mereka sekarang genap berusia 1 bulan.
dan ini adalah hari ayah pertama bagi Wong Po. Wong Po pun sangat terharu saat mendengar suara bayinya. Di tempat lain, Chung dan rekan-rekannya mencari dan menghabisi pembunuh polisi yang menyamar ke markas Wong Po. Ma sangat marah mengetahui hal ini. Ma bilang bahwa dia pun menginginkan Wong Po juga, tapi tidak dengan melanggar hukum. Lalu Ma memukul dan menendang mereka satu persatu. Tiba-tiba Wah menodongkan pistolnya ke Ma, tapi ia menurunkannya lagi, dan Ma langsung meninjungnya. Mungkin karena Ma kecewa terhadap tindakan mereka. Di sini lain, para polisi sengaja memantau keadaan Wong Po di dalam tahanan. Lok menegur Wong Po karena menggunakan telepon genggam dalam sel tahanan. Wong Po tak terima ditegur oleh Lok. Wong Po mengancam para polisi bahwa ia akan menghabisi mereka malam ini juga. Ternyata Wong Po tidak main-main dengan ancamannya. Ia langsung menelepon Jack dan memerintahkan untuk mengeksekusi satu persatu para polisi tersebut. Orang pertama yang akan dieksekusi Jack ialah Lok. Ia menghabisi Lok tanpa ampun. Target Jack selanjutnya adalah Sum dan Wah. Karena hari ini adalah hari ayah, maka Sum diajak oleh putrinya untuk bertemu. Wah pun terharu melihat pertemuan mereka. Saat putri Sum bertanya jika umur ayahnya Sum tinggal 1 hari lagi, apa yang paling ingin ayahnya lakukan? Sum bilang, jika usianya tinggal 1 hari lagi, ia ingin menghabiskan waktunya untuk bersama putrinya. Wah pun menelepon ibunya, lalu ia bertanya apa kabar ayahnya. Apa masih di rumah sakit? Namun ibunya menjawab bahwa ayahnya sudah meninggal beberapa waktu lalu. Sebelum pergi meninggalkan Sum, putrinya memberi kado hari ayah kepadanya. Sum sangat senang sekali. Setelah putri Sum pergi, Wah ingin mendekati Sum. Namun tiba-tiba Jack datang dan melukainya dengan pisau belatinya. Lalu Jack mendekati Sum juga dan menghabisi Sum seketika itu juga. Ma yang sengaja menyusul Wah dan Sum merasa terlambat datang. Ia meminta Wah untuk menceritakan yang terjadi. Akhirnya, Wah menceritakan jika Wah dan Lok mengambil uang Wong Po untuk membiayai hidup anak Chung. Mengingat Chung menderita kanker di kepalanya. Uang itu ada di bagasi mobil Lok. Lalu Ma menceritakan kejadian yang dialami Sum dan Wah, termasuk uang Wong Po yang mereka ambil. Ma kembali ke kantor mengambil uang Wong Po di mobil Lok, dan setelah itu ia mengembalikannya kepada Wong Po. Di scene berikutnya, akhirnya Ma pun berangkat ke markas Wong Po dengan membawa tas berisi uang Wong Po yang diambil oleh Wah dan Lok beberapa waktu lalu. Namun di depannya, Jack sudah menunggu dengan sebilah pisau belati yang tajam di tangannya. Ma pun mengeluarkan senjatanya juga. Jack sudah kelihatan tidak sabar untuk menyerang Ma. Akhirnya mereka pun saling serang. Beberapa serangan Ma mengenai tubuh Jack, namun kelincahan gerakan Jack tak bisa dianggap enteng. Ma sempat kewalahan menghadapi Jack, namun akhirnya Jack mampu dilumpuhkan oleh Ma. Setelah itu, Ma pun membawa tas yang berisi uang Wong Po ke lantai atas, di mana Wong Po sudah menunggu. Ketika bertemu, mereka langsung memulai pertarungan. Pukulan dan tendangan Wong Po sangat keras menghantam tubuh Ma. Namun, Ma langsung membalas dengan pukulan-pukulannya, serta menendang Wong Po beberapa kali. Ma melepaskan tendangan kepada Wong Po beberapa kali, dan Wong Po mencoba membalas memukul, tapi tidak kena. Ma kembali menendangnya bertubi-tubi. Saat Ma sudah mencekik Wong Po, tiba-tiba handphone Wong Po berbunyi, dan ternyata istrinya menelpon. Kemudian Ma merenggangkan cekikan tangannya ke Wong Po, membiarkan Wong Po menelepon istrinya. Istrinya memberitahu bahwa ia menunggu di bawah, di dalam mobil berwarna hitam. Setelah selesai menelepon, Ma pun kembali menghajar Wong Po habis-habisan. Namun, Wong Po berhasil bangkit. Ia mendorong tubuh Ma hingga jatuh keluar dan menimpa mobil yang di dalamnya ada anak dan istri Wong Po. Wong Po pun menangis menyesali apa yang telah terjadi. Sekian dulu lah ya. Bagi kalian yang udah subscribe, kudoakan kalian panjang umur, sehat, dan murah rezeki. Amin.